Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 BJ2 kelompok 5 akan mempresentasikan akhlak pergaulan remaja. Sebelum itu, perkenalkan, saya Azalin Pratisya Hermanta, absen 6. Saya Flawarisa Valen Kurniawan, absen 9. Saya Irameza Iliaris Diana, absen 11. Dan saya Sayu Kamila, absen 24. Apa itu remaja? Dalam Islam, remaja dikenal dengan istilah asyabab, al-fata, atau akil balik, menandai fase transisi dari anak-anak menuju dewasa atau mukallaf. Masa remaja adalah saat individu mencari jati diri, mengalami perubahan fisik, mengembangkan kecerdasan kognitif, dan psikososial. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik biologis maupun psikis atau kejiwaan, seperti menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi basah pertama bagi pria. Dalam fase ini, remaja dihadapkan pada permasalahan kehidupan dan dituntut untuk beradaptasi, serta mulai menjalankan ibadah wajib dan menghindari larangan agama. Oleh karena itu, remaja memerlukan bimbingan untuk menemukan arah hidup yang baik. Penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk pribadi yang baik pula, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Akan tetapi sebaliknya, apabila pergaulan remaja tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka akan dapat menjerumuskan masa depan mereka dalam kehidupan yang tidak baik. Bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, menjalin persaudaraan. Setiap orang menginginkan hidup damai. Kedamaian bisa tercapai jika masyarakat saling menjaga persaudaraan atau ukhuwah. Islam mengajarkan 3 jenis persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yakni persaudaraan dalam satu negara, meskipun berbeda agama, suku, atau ras. Dan yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah, yakni persaudaraan sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Dalam pergaulan, Islam mengajarkan batasan agar terhindar dari dosa, terutama dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Beberapa aturan yang harus dijaga adalah: yang pertama, tidak boleh berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat sepi. Yang kedua, tidak boleh bersentuhan fisik dengan lawan jenis jika ada niat buruk. Dan yang terakhir, tidak boleh bergaul dengan orang yang bisa menjerumuskan ke hal negatif seperti LGBT, tawuran, narkoba, atau minuman keras. Yang kedua adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jean Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal yang merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Pada tahap ini, remaja memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak dan hipotesis, serta mampu memecahkan masalah kompleks. Pengembangan wawasan keilmuan remaja dapat dilakukan melalui kegiatan belajar yang giat dan disiplin, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan intelektual mereka, yang pada gilirannya dapat menghasilkan karya-karya bermutu di berbagai bidang. Oleh karena itu, remaja harus memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk mengembangkan kemampuan intelektual mereka melalui kegiatan akademik, non-akademik, baik formal maupun non-formal. Hal ini penting sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masa depan. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau yang biasa kita sebut tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tunggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan. Karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamuh. Sikap tasamuh terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariat, dan ubudiyah atau ibadah. Yang keempat, bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial memungkinkan orang berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Jika digunakan dengan baik, media sosial bermanfaat, tetapi jika disalahgunakan bisa merusak persatuan dan kehidupan berbangsa. Agar bijak dalam menggunakan media sosial, perhatikan hal berikut. Yang pertama, niat yang baik agar pikiran tetap positif. Yang kedua, cek sumber berita sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi.
Yang ketiga, mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya sebelum membagikan berita, karena jejak digital tidak bisa dihapus. Yang keempat, jangan mudah terprovokasi agar tidak memecah persatuan. Yang kelima, menggunakan media sosial untuk hal positif seperti belajar, dakwah, dan menjalin persaudaraan. Yang terakhir, patuhi peraturan karena pelanggaran bisa dikenai sanksi hukum dan menjadi dosa di hadapan Allah. Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Remaja mampu bertindak sesuai norma yang berlaku, mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, serta menjadi pribadi yang berwawasan luas, sabar, dan santun. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab, membentuk keberanian dalam melaksanakan tugas dengan baik, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjaga amanah yang diberikan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap mandiri, membantu remaja untuk bertindak tanpa ketergantungan pada orang lain, menjadi tangguh, serta berpegang teguh pada prinsip dan ajaran agama. Membiasakan akhlak terpuji bagi pergaulan remaja. Yang pertama adalah menutup aurat. Remaja harus membiasakan menutup aurat sesuai ketentuan agama untuk menjaga kehormatan dan kebersihan hati, meskipun mengikuti perkembangan mode berpakaian. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina. Pergaulan harus dijaga agar tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa dengan tetap memegang nilai-nilai kesucian dalam interaksi dengan lawan jenis. Yang ketiga adalah mengajak berbuat kebaikan. Remaja dianjurkan untuk mengajak teman ke jalan yang benar, menjaga nilai persatuan, serta berkontribusi dalam organisasi kepemudaan dan pelestarian lingkungan. Yang keempat adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Waktu luang sebaiknya digunakan untuk kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, kursus keterampilan, olahraga, atau kegiatan keagamaan, guna mempersiapkan masa depan. Yang kelima adalah tawadu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Remaja harus bersikap hormat dan rendah hati kepada yang lebih tua, serta penuh kasih kepada yang lebih muda dengan menjadi teladan dalam berperilaku sopan. Dan yang terakhir adalah santun dan rendah hati. Sikap santun menciptakan kenyamanan dalam pergaulan, sementara rendah hati mencegah kesombongan saat sukses dan menjaga semangat saat menghadapi kegagalan. Yang selanjutnya adalah akhlak tercela pergaulan remaja. Istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Bentuk akhlak tercela pergaulan remaja diantaranya adalah yang pertama, pergaulan seks bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak terkendali akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Misalnya, terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua dari anak-anak yang dilahirkan. Hamil di luar nikah juga akan membawa malapetaka, baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya, karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Untuk itu, remaja harus menghindarkan diri dari pergaulan yang menyebabkan pergaulan seks bebas. Yang kedua adalah tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ngejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Ada juga remaja yang terlibat tawuran, tapi nggak tahu penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang mempunyai efek depresan dalam sistem syaraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholis atau pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Nah, yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. Di dunia medis, narkotika digunakan buat keperluan operasi medis, karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit untuk sementara. Namun, apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka sangat membahayakan, karena akan berpengaruh kepada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat,
sering terjadi di tengah masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Tentunya, perilaku yang demikian ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk itu harus dihindari. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya iman dapat diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Orang yang mempunyai rasa malu, dia akan hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Berbeda dengan remaja yang kehilangan rasa malu, mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang telah dilakukan dan bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukannya sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Kemudian, dampak dari seks bebas juga menimbulkan berbagai masalah di bidang kesehatan, misalnya penularan virus HIV, AIDS yang mematikan. Sedangkan dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, demikian juga henti nafas dan kematian. Menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Setiap larangan Allah memiliki hikmah untuk menjaga nilai kemanusiaan. Remaja harus meningkatkan keimanan dan mengamalkan ajaran agama untuk membentuk pribadi yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan aturan agar hidup harmonis. Remaja harus menjaga tata sosial agar tidak terkucil dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengatur waktu dengan baik. Allah sering bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran, menunjukkan pentingnya menghargai waktu. Remaja harus memanfaatkannya dengan baik dan tidak menunda pekerjaan. Hadis yang mendasari mengatur waktu dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, An Ibnu Abbasin qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maubunun fihi makathirun min nasi sihat wal farok. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.